Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang kamera di ponsel Vivo X70 Pro. Ponsel ini dijual dengan harga sekitar 9-10 juta dan termasuk ponsel yang cukup baru karena baru diumumkan oleh Vivo Indonesia di bulan Oktober 2021 yang lalu. Kalau kita lihat dari desain dari ponsel ini terlihat cukup mewah dengan layar yang besar 6,5 inci dan layarnya itu waterfall design ya. Jadi di ujung-ujungnya ini ada lekukannya seperti itu, membuat kesan layar yang lebih luas dan juga lebih mewah. Di bagian belakang, yang ini adalah versi Aurora Dawn, sehingga dia memiliki gradasi warna yang apik ya. Jadi dari hijau ke biru muda. Dan juga tersedia dalam warna Cosmic Black. Ponsel ini bisa dibilang tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga. Beratnya kurang lebih 200 gram saja. Sebagai kamera yang dijual dengan harga 9 jutaan, tentunya kita bisa mengharapkan ponsel yang cukup canggih dengan modul-modul kamera yang cukup lengkap dan berkualitas ya. Dan di Info Fotografi ini jelasnya saya akan lebih banyak membahas tentang modul kameranya dan bagaimana hasil foto yang dihasilkan oleh setiap modul kameranya. Nah, kita lihat dulu apa saja yang ada di ponsel ini. Modul kamera utamanya memiliki sensor 50 megapiksel dengan ukuran 1/1,56 inci dan bukaan f1.8 dengan jarak fokal 26 mm atau termasuk wide angle. Modul kamera yang keduanya yaitu modul ultra wide 12 megapiksel dengan sensor 1/3 dengan bukaan f2.2 dan jarak fokalnya 16 mm. Ini sangat lebar sekali ya. Modul yang ketiga yaitu kamera dengan 12 megapiksel dengan lensa 2 kali zoom yaitu 50 mm atau standar dengan bukaan f2 dan ukuran sensornya sekitar 1,3 inci juga. Dan ada satu lagi yaitu modul telefoto yang bisa di zoom karena menggunakan periscope zoom ya, teknologi yang cukup lazim sekarang digunakan di beberapa kamera high-end dengan sensor yang cukup kecil yaitu 8 megapiksel dan ukurannya 1/4,4 inci dengan bukaan 3,4. Nah, kamera yang ini kita bisa zoom sampai 60 kali. Dalam mengembangkan ponsel ini, Vivo bekerja sama dengan Zeiss untuk mengembangkan coating di dalam lensanya, yaitu T-Star coating yang terkenal dari Zeiss untuk menghasilkan foto yang tajam meskipun dalam keadaan backlight sekalipun. Dan Zeiss juga membantu Vivo dalam memproses gambar, terutama untuk membuat latar belakang bokeh yang menyerupai efek dari lensa-lensa Zeiss di zaman SLR dan rangefinder. Misalnya ada efek biotar, kemudian distagon, sonar, dan juga planar yang klasik. Kita bisa melihat hasilnya saat kita foto potret, terutama jika latar belakangnya itu jauh dan sumber cahayanya ukuran kecil, seperti lampu hias dan juga cahaya matahari dari celah-celah daun. Untuk kualitas gambarnya, menggunakan modul kamera utama, kita bisa mengharapkan kualitas gambar yang tajam dengan warna yang sangat cerah dan detail. Untuk modul keduanya, yaitu yang ultra wide, ini yang salah satu favorit saya ya untuk segala ponsel karena ultra wide itu setara dengan 16 mm sangat berguna saat kita motret pemandangan, kita mau mengcapture awan-awan dan langit yang luas sekali. Ini bisa ditangkap dengan mudah dan juga untuk arsitektur atau interior di mana kita nggak bisa mundur lagi dan
arsitekturnya atau gedungnya sangat tinggi, itu bisa tertangkap dengan mudah dengan modul ultrawide ini. Modul kamera ketiga memiliki jarak fokal ekuivalen dengan 50 mm atau bisa dibilang juga jarak fokal yang standar. Nah, yang modul ini menurut saya tidak perlu ada karena kalau untuk mendapatkan 2 kali zoom sebenarnya bisa digunakan modul yang pertama, yang utama, kemudian kita digital zoom. Kemudian yang ketiga, ini adalah lensa telefoto periscope zoom. Dengan teknologi periscope ini, maka ukuran dari ponsel ini bisa cukup kecil, tapi jarak fokalnya bisa cukup jauh, yaitu 125 mm, yang kemudian kita bisa digital zoom sampai 60 kali. Tentunya saat kita menggunakan zoom yang se-ekstrim itu, misalnya 20 kali, 60 kali, tentunya kualitas gambar akan sangat berkurang. Dan di 60 kali, kalau subjek yang jauh itu bisa kelihatan, tapi tersamar atau kurang jelas karena detailnya sudah kurang bagus. Dan periskop zoom ini tentunya cocoknya kalau kita foto di luar dengan cahaya yang cukup. Kalau di kondisi yang gelap, tentunya kualitasnya akan tidak bagus karena sensornya kecil dan bukaannya juga sangat kecil. Salah satu fitur yang saya suka sebenarnya tidak berkaitan dengan fotografi, tapi untuk videografi. Kenapa? Karena Vivo X ini terkenal sekali dengan teknologi stabilization-nya yang dinamakan gimbal stabilization. Dengan gimbal stabilization, saya bisa merekam footage video tanpa menggunakan gimbal. Tapi saya bisa mendapatkan hasil yang cukup mulus ya. Bisa dibilang sangat mulus kalau saya memegang dengan tangan seperti ini dan sangat stabil meskipun saya berjalan cukup cepat. Menurut saya Vivo X70 ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka memotret atau merekam video saat teman-teman liburan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan modul kamera dari yang ultrawide sampai telefoto. Jadi apapun yang teman-teman hadapi di lapangan, teman-teman bisa capture dengan baik. Selain itu untuk videonya sangat praktis sekali, teman-teman tidak perlu stabilization seperti gimbal ataupun tripod, teman-teman bisa rekam. Dan terus terang kita juga sering menggunakan Vivo X70 ini waktu dipinjemin untuk merekam beberapa B-roll dari konten yang kita biasa bikin. Jika kita bandingkan kualitas gambarnya dengan kamera yang lebih dedicated seperti SLR atau mirrorless, tentunya kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera yang dedicated itu akan lebih bagus, terutama saat kita membandingkannya dengan zoom 100% di monitor yang besar, dan kita bisa melihat dari detail atau tekstur yang dihasilkan oleh kamera dedicated itu lebih baik daripada hasil dari kamera X70 ini. Tapi kalau keperluan kita hanya untuk media sosial, tentunya kita bisa mengandalkan hasil gambar dari X70 ini. Karena gambarnya cerah, tonal kontrasnya sudah diatur secara otomatis, sehingga kita tidak perlu untuk mengedit hasil fotonya langsung bisa tayang. Demikianlah apa yang saya bisa sharing tentang kamera-kamera yang ada di Vivo X70 ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang mencari ponsel untuk membuat foto dan video yang berkualitas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!